Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung mengikuti penampilan pemuda berjubah hitam itu. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka ke belakang itu. Pada saat ini, suasana yang awalnya sunyi menjadi benar-benar sunyi. Semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung. Bahkan raungan binatang ajaib di hutan telah benar-benar menghilang pada saat ini. Tai Wu, Su Mei, dan Yin Gutua diam-diam terpesona di hati mereka saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menarik sedikit senyum di wajah mereka. Meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka, mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya meskipun karakter mereka kejam, yang telah diasah dalam wilayah sudut hitam. Ini karena mereka semua jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan elit Dou Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Dou Zong dari wilayah sudut hitam, mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiao Li yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, tidak berani meremehkannya sedikit pun. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh. Oleh karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan suasana itu dan menjadi orang pertama yang berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Xian, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai, kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah teman saya dan dapat dianggap sebagai penolong yang saya kumpulkan kali ini. Xiao Li sedikit senang saat mendengar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Xian itu, yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan menyebabkan dia merasa tidak bisa melihat melalui dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiao Li pada Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat imut ini yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas Dou Huang. Kelima orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah sudut hitam beberapa waktu sebelumnya. Kekuatan mereka semua ada di kelas Dou Huang. Xiao Li berbicara sambil tersenyum sambil menunjuk kelima sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng saat mereka memancarkan aura tajam dan tegas. Tatapan Xiao Yan menyapu kelima sosok manusia itu. Dia mengangguk puas. Kekuatan kelima orang ini ada di sekitar kekuatan bintang 6 Dou Huang. Mereka dapat dianggap sebagai orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut harapan Xiao Yan, kemungkinan kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Salam untuk Kepala Xiao. Pasukan wajah dingin dan tegas mengungkapkan senyum yang agak kaku di wajah mereka saat mereka berteriak serempak ketika mereka melihat Xiao Yan menoleh. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di dalam wilayah sudut hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fen Lao Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati dalam wilayah sudut hitam. Titik ini sudah tertanam di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat menghadapi Xiao Li dengan acuh tak acuh tetapi mereka harus meninggalkan keangkuhan di dalam hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiao Yan. Haha, Xiao Yan akan mengingat kebaikan semua orang dalam membantuku dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Dalam hatinya, dia jelas mengerti bahwa wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup kaya bagi mereka untuk dapat mengambil risiko menyinggung musuh besar seperti Mystic Cloud Sect untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain seperti kalimat seperti itu. Seperti yang diharapkan. Kegembiraan segera melonjak di wajah pasangan elit Dou Huang setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6. Jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berutang budi kepada mereka, hadiah mereka secara alami akan kaya di luar imajinasi mereka. Selama Kepala Xiao memberikan perintah, kita akan membunuh sekte awan berkabut sampai darah membentuk sungai terlepas dari seberapa kuat sekte sialan itu. Selain bersemangat, kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah sudut hitam dipancarkan dari mulut beberapa ahli Dou Huang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menekan telapak tangannya ke udara kosong dan menenangkannya.
Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Yin Gutua, Su Mei, dan Wu Tai. Sesaat kemudian, pandangannya melayang ke arah para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Yin Gutua dan 2 lainnya meningkat sedikit ketika mereka melihat tatapan Xiao Yan menoleh. Mereka bisa berbicara sembarangan saat menghadapi Xiao Li. Namun, di depan Xiao Yan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Kepala Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Jiama kali ini bisa dikatakan sangat panjang. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan beberapa bulan tanpa menyebutkan waktu tambahan yang dibutuhkan di atasnya. Haha, Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kita, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki apa-apa. Yin Gutua tampaknya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan saat dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru berbicara. Saat dia berbicara, dia juga diam-diam melirik Ratu Medusa yang bertubuh anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Dia benar-benar merasakan teror jauh di lubuk hatinya terhadap elit sejati Douzong ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, kalian bertiga telah memenuhi perjanjian kami saat itu dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Yin Gutua dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu besar yang tergantung di hati mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan akan menuntut mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi terangkat pada kalimat Xiao Yan berikutnya. Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Selain itu, masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, saya harap Anda bertiga tidak akan mengadopsi sikap mengirim masalah secara acak ketika Anda bertarung dengan Mystic Cloud Sect. Jika tidak, Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan tegas melintas di matanya yang hitam pekat. Suaranya yang tenang juga mendapatkan rasa dingin tambahan. Meskipun semuanya saat ini sudah disiapkan, Xiao Yan dengan jelas memahami Yin Gutua dan orang-orang lainnya. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka akan benar-benar diam-diam memainkan beberapa trik. Itu seperti yang dia katakan. Perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama ini benar-benar terlalu penting baginya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang akan campur tangan dengan implementasi rencananya. Dia saat ini bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Yin Gutua, Su Mei, dan Tai Wu juga memahami peringatan dan kedinginan dalam suara Xiao Yan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Yin Gutua tertawa datar dan merupakan orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara. Kepala Xiao, Anda dapat yakin bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama. Kami pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Haha, secara alami yang terbaik dengan cara ini. Setelah masalah ini berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum ketika mereka melihat bagaimana wajah yang terakhir berubah secepat membalik buku. Namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di dalam hati mereka. Dengan cara apa orang ini bertindak seperti anak berusia 20 tahun lebih ketika dia menangani masalah? Dia hampir tidak berbeda dengan rubah tua yang telah mengacaukan selama setengah hidup mereka. Xiao Yan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu. Tatapannya menatap Xiao Li. Kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama saat mereka tersenyum satu sama lain. Perjalanan ke Kekaisaran Jiama kali ini sangat jauh. Bahkan tidak mungkin bagi seorang ahli Douang untuk menggunakan sayap Douqi untuk bergegas dan menempuh jarak. Selain itu, ada cukup banyak orang kelas Douling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga menghabiskan cukup banyak waktu ketika dia bepergian dari Kekaisaran Jiama ke wilayah sudut hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya.
Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu istirahat beberapa kali di sepanjang jalan untuk menyelesaikannya. Haha, jika kita berjalan di tanah ke Kekaisaran Jiama, kemungkinan kita tidak akan bisa tiba dalam waktu setengah tahun. Xiao Li tertawa. Dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dipancarkan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan saat 10 binatang ajaib yang tampak sangat ganas mengepakkan sayap daging besar mereka, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik menuju puncak gunung dan memancarkan raungan binatang buas yang rendah ke arah Xiao Li. 10 Tiger Eagle Beast ini semuanya adalah binatang ajaib peringkat 4 sejati. Tidak hanya ganas tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh. Namun, hal-hal ini terlalu membanggakan untuk dijinakkan. Saya telah menghabiskan harga yang cukup mahal untuk menukarnya dari gerbang penjinakan binatang. Xiao Li tersenyum dan berbicara sambil menunjuk ke 10 binatang ajaib berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Peringkat 4 binatang ajaib ya? Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 Tiger Eagle Beast ini setara dengan 10 Douling yang kuat? Semua hal yang kita butuhkan selama ini sudah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Kekaisaran Jiama kapan saja. Xiao Li tersenyum. Tatapannya samar-samar mengungkapkan panas dan kecemasan yang liar. Karena itu masalahnya. Xiao Yan menyeringai. Panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera naik Tiger Eagle Beast. Kami akan bergegas ke Kekaisaran Jiama mulai hari ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika lebih dari 100 sosok hitam, yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai dengan tertib bergegas maju. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang tersisa di udara. Xiao Li menunggu semua orang mengambil posisi mereka sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib elang harimau berdiri dengan raungan rendah. Mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa liar-liar saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar terbentuk di langit. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 binatang ajaib terbang besar di atas dan perasaan panas yang mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan pelan, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala Tiger Eagle Beast. Angin yang bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya itu menatap langit utara yang jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyum gelap dan dingin. Kekaisaran Jiama, Mystic Cloud Sect, Xiao Yan kembali. Ada 3 sosok manusia yang duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apakah sesuatu terjadi bagimu untuk memanggil kami semua ke sini dengan sangat cemas? Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit merajut alisnya dan memandang wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin sebelum memimpin untuk berbicara. Haha, itu benar. Ya Fei Xiaoji, kami secara kebetulan menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi di sisi lain aula. Tatapannya juga menatap wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. Xiao Dinggege, panggil saja aku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampak terlalu asing. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah seperti batu giok dan gambar seperti mata. Lengkungan tersenyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang ramping dengan mudah memenuhinya dengan gaya dewasa dan mempesona, tampak sangat menarik. Wajah yang akrab ini secara alami adalah Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia menyapa pria itu, dia secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk buru-buru memanggil Hai Tua dan Xiao Ding adalah karena aku telah menerima kabar buruk.
Jari halus Yafei menekan lembut di atas meja saat dia sedikit merajut alisnya dan berkata, menurut informasi, Sekte Awan Berkabut saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Mystic Cloud Sect melakukan aktivitas apapun adalah ketika menyerang klan Xiao. Kali ini sama. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao, tatapan Yafei juga dengan lembut melayang ke arah Xiao Ding yang duduk di kursi. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyum. Cara itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada gerakan di Mystic Cloud Sect lagi. Hai Bodong di sisinya mengerutkan kening dengan saksama ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Saya untuk sementara tidak mengetahui motif mereka. Selain itu, aktivitas mereka sangat rahasia. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Mystic Cloud Sect, kemungkinan saya akan kesulitan merasakannya. Yafei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kita? Hai Bodong mengerutkan kening dengan saksama dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya masih tebakan. Semua aktivitas Sekte Awan Berkabut tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yunshan benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani membuat gerakan yang tidak biasa karena takut memprovokasi makhluk besar ini, yang berada dalam jarak yang begitu dekat, menciptakan situasi yang akan sulit mereka selesaikan. Yafei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar kekaisaran Jiama dengan implikasi yang sangat besar, sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Sekte Awan Berkabut ingin bertindak melawan Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Mystic Cloud Sect. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Ini seperti yang kalian semua katakan. Sekte Awan Berkabut awalnya adalah faksi terkuat di dalam kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan tambahan seorang ahli seperti Yunshan, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi, menyilangkan 10 jarinya di depannya dan perlahan berbicara. Ini kata-kata memiliki beberapa logika untuk mereka. Namun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, Anda harus membuat anggota klan Anda menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga perlu diam-diam menjadi waspada. Jika Sekte Awan Berkabut benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula sebentar sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xiao Ding menganggukkan kepalanya sedikit. Dia melihat kerutan erat di wajah tua Hai Bodong dan menghela nafas pelan. Hai tua, aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kita. Kami sebenarnya telah melibatkan klan primer Anda. Kenapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum tipis. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda dapat memperlakukannya seperti saya yang lama menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhan dalam taruhan. Hai tua bertaruh bahwa saudara ketigaku akan dapat kembali dan mengalahkan Sekte Awan Berkabut? Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa si kecil akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan membalas pertanyaan itu. Xiao Ding menggosok hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami percaya begitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang tua juga berbagi pemikiranmu. Haha. Senyum juga muncul di bibir Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam gelap perlahan muncul di kepalanya. Anak kecil, aku juga percaya bahwa kamu akan kembali ke Kekaisaran Jiama sebagai orang yang kuat. Cerita beralih ke Mystic Cloud Sect. Di aula terpencil di gunung belakang Sekte Awan Berkabut. Aula kosong itu benar-benar sunyi.
Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok yang terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan menutup matanya rapat-rapat. Berderit. Suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih, seperti lapisan benang yang samar, perak, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan bangsawan dan perasaan halus yang sulit untuk dijelaskan. Sosok tua perlahan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di sebuah tempat tidak jauh dari wanita berpakaian putih itu. Dia berbicara dengan senyum tipis, "Yun-er, apakah kamu masih marah pada guru?" Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid-murid seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memicu wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, dan cantik itu, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari sekte awan berkabut saat itu, Yun-Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya saat diseduh oleh waktu. Namun, di bawah bangsawan menyembunyikan sedikit rasa dingin yang tidak dia miliki saat itu. "Guru, mengapa Anda bebas datang ke aula terlarang ini?" Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya tetapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung beberapa ejekan diri. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Kamu lupa bagaimana gurumu telah melatihmu karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan denganmu?" Orang tua itu menghela nafas ketika dia berbicara dengan cara yang sedikit kesal karena dia tidak memenuhi harapannya. Yun-Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hatiku. Wajah cantik Yun-Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan, "Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kamu dan Xiao akan ada titik di mana tak satu pun dari kalian akan beristirahat sampai yang lain mati. Biarlah. Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar membuatku takut?" Wajah lelaki tua itu segera menjadi jelek ketika dia mendengar Yun-Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin, "Orang itu diusir dari Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Namun, tidak ada kabar tentang orang itu dari beberapa wilayah tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat." Yun-Yun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yun-Shan dan berhenti berbicara. "Baiklah, saya di sini bukan untuk mendiskusikan orang itu dengan Anda. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya." Yun-Shan mempelajari suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin, "Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Saya telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua Haibodong itu telah menghalangi sekte awan berkabut saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang lama tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao benar-benar tersingkir dari Kekaisaran Jiama. Kamu ingin bertindak melawan klan primer?" Yun-Yun langsung kaget saat mendengar ini. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar di dalam Kekaisaran Jiama. Jika sekte awan berkabut bertindak melawan mereka, kami pasti akan membangkitkan ketidaksenangan banyak faksi. Apakah guru ingin menempatkan sekte awan berkabut pada posisi yang menentang semua orang di Kekaisaran Jiama? Mereka hanyalah sekelompok badut yang menari. Penghinaan melintas di wajah tua Yun-Shan saat dia dengan dingin tertawa, "Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga. Kekaisaran Jiama telah damai terlalu lama. Dianggap tidak buruk bagi sekte awan berkabut kita untuk mencucinya dengan baik." Yun-Yun terkejut saat dia mengamati Yun-Shan yang karakternya telah berubah drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasakan ketidakpercayaan yang besar. Guru yang paling dia hormati saat itu sebenarnya telah berubah menjadi seperti ini. "Guru, jika Anda terus tetap tidak menyesal, sekte awan berkabut cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda." Yun-Yun mengatupkan giginya dan berbicara dengan marah. "Yun-Yun, kamu menjadi lebih berani dan lebih berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara denganku dengan cara ini.
Ekspresi Yun Shan menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Sekte awan berkabut tidak akan dihancurkan di tanganku. Sebaliknya, saya akan membawanya ke ketinggian yang tidak pernah ada di masa lalu. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Mystic Cloud Sect. Yun Shan berhenti tepat ketika dia hendak keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan menahan angan-angan bahwa dia masih akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Bahkan jika dia kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengambil nyawa kecilnya. Selain itu, Sekte Awan Berkabut akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu, menjadi pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, berarti kamu dan dia adalah kemustahilan. Yun Shan melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar dan tebal tertutup rapat dengan keras. Yun mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian, rasa sakit dan kesedihan emosional muncul di wajahnya yang sangat cantik.